William Saliba dilepas ke Real Madrid dengan rekor dunia. PSG angkut Mohamed Salah dengan gaji gila-gilaan. Presiden Barcelona bakal mundur. Kylian Mbappe dikecam keras oleh publik Caen. Kode keras Tristan Goijer, pemain naturalisasi Indonesia berikutnya. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-19, Arsenal sukses naik ke posisi 2 klasmen sementara dengan koleksi 39 poin setelah mengalahkan tuan rumah Brentford dengan skor 3-1. Tertinggal lebih dulu oleh gol dari Bryan Mbeumo di menit ke-13. The Gunners besutan Mikel Arteta sukses comeback lewat gol yang dilesakan masing-masing oleh Gabriel Jesus di menit ke-29, Mikel Merino di menit ke-50, serta Gabriel Martinelli di menit ke-53. Pasca kemenangan Arsenal atas Brentford, tersiar kabar bahwa salah satu bek andalan The Gunners, William Saliba, ditawar dengan nilai fantastis untuk pertama kalinya oleh Real Madrid demi mendapatkan Saliba di musim panas mendatang. Menurut laporan Sport, Los Blancos bersedia memecahkan rekor pembelian bek termahal dengan nilai 83 juta pounds sesuai yang diminta Meriam London. Jika tawaran menggiurkan tersebut diterima Arsenal, maka rekor bek ternama Harry Maguire 80 juta pounds ke Old Trafford akan dilewati. Masih dari Arsenal, Mirror melaporkan bahwa pemain pinjaman The Gunners, Raheem Sterling, kemungkinan akan segera dikembalikan ke Chelsea lebih cepat, yakni pada bulan Januari ini. Selain performa dan cedera, pihak Arsenal juga punya alasan lain. Arsenal merasa butuh membawa pemain pinjaman baru di bulan Januari ini. Salah satu jalannya mengembalikan Sterling. Sebab pada aturan Liga Inggris, satu klub hanya bisa meminjam 2 pemain saja dari sesama klub Liga Inggris. Kebetulan Arsenal ini sudah meminjam 2 pemain, yakni Sterling dari Chelsea dan Neto dari Bournemouth. Beralih ke kabar lainnya soal mantan kiper timnas Inggris, Jack Butland, yang dilaporkan dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan The Guardian, kiper Rangers tersebut mengalami pendarahan internal yang cukup parah pada kakinya. Pendarahan tersebut dialami Butland pasca sesi latihan jelang derby Old Firm melawan Celtic hari Kamis 2 Januari. Akibat kejadian ini, pihak klub telah resmi mengumumkan bahwa Butland akan absen di laga derby tersebut. Meski sudah pulang dari rumah sakit pada hari Rabu malam, Butland masih butuh perawatan yang diprediksi cukup lama. Sementara itu dari Manchester, tersiar kabar bahwa Marcus Rashford terlihat mengeluarkan amarahnya terhadap sebuah laporan media The Sun pada hari Rabu yang mengklaim dirinya bertemu dengan mantan agen Gareth Bale, Stellar, untuk mempercepat kepergiannya dari Old Trafford. Rashford langsung membantah keras klaim tersebut dengan unggahan di Instastory-nya. Ia berani mengunggah judul artikel media tersebut dengan caption, "Banyak sekali berita bohong yang tertulis di media ini. Mereka sungguh menggelikan. Saya belum pernah bertemu dengan agen manapun dan tidak punya rencana untuk itu," tulis Rashford. Masih kabar soal MU. Jelang laga melawan Liverpool pada Minggu 5 Januari di Anfield, publik setan merah dilaporkan Sport People sedang alami kekhawatiran. Kekhawatiran itu dialami setelah wasit yang ditunjuk oleh PGMOL untuk memimpin laga tersebut adalah Michael Oliver. Oliver dianggap wasit yang kerap merugikan MU, termasuk di laga terakhir Red Devils ketika bertandang ke Anfield pada musim lalu, di mana Oliver saat itu mengeluarkan kartu merah kontroversial terhadap Diego Dalot di menit akhir laga. Beralih ke kabar dari Spanyol, dilaporkan Football Espana, Presiden Barcelona Joan Laporta mendapatkan desakan untuk mengundurkan diri lebih cepat akibat ketidakbecusan menangani pendaftaran Dani Olmo. Namun kuatnya desakan tersebut tidak membuat Laporta takut. Menurut laporan Sport, Laporta masih yakin bisa mengatasi masalah tersebut dan tetap bersedia memimpin Barca hingga pemilihan presiden baru yang akan dilakukan pada 2026. Namun jika Laporta tidak mampu mendaftarkan Olmo, ia akan terancam tidak akan dipilih lagi pada pemilihan presiden 2026. Masih kabar dari Barcelona, tersiar kabar bahwa Lamine Yamal tengah mengalami perkembangan pemulihan cedera yang cukup pesat.
Menurut laporan Diario AS, Yamal diperkirakan tak lama lagi akan segera merumput. Menurut Paisio Pablo Merino, Yamal telah diizinkan berlatih ringan pada hari Kamis 2 Januari. Akan tetapi, ia masih akan absen ketika Barca bertandang ke Barbastro Minggu 5 Januari di ajang Copa del Rey. Namun, Yamal rencananya akan dibawa Flick ke Arab Saudi jelang laga melawan Athletic Bilbao di Piala Super Spanyol Kamis 9 Januari mendatang. Dari Spanyol beralih ke sepak bola Italia. Dilaporkan oleh Milan Live, penasihat Redbird Capital, Zlatan Ibrahimovic telah menghubungi langsung pemain Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski. Pemain yang senegara dengan Ibrahimovic itu telah dibujuk untuk kembali ke Italia. Pihak Rossoneri sudah melakukan langkah penawaran kepada The Lily Whites dengan opsi pinjaman dan penebusan permanen pada akhir musim. Spurs dilaporkan bersedia untuk melakukan negosiasi tersebut, namun akan mematok harga yang tinggi untuk penebusan Kulusevski di akhir musim, yakni sekitar 50 juta euro. Sementara itu dari Prancis, tersiar kabar heboh ketika PSG resmi melakukan penawaran fantastis pada Mohamed Salah. Foot Parisien melaporkan bahwa PSG telah menawari kontrak sebesar 500.000 euro selama 3 musim kepada bintang Mesir yang kontraknya di Anfield akan berakhir pada Juni mendatang. Tawaran gila itu bahkan lebih tinggi dari tawaran gaji yang disodorkan The Reds untuk memperpanjang kontrak Mo Salah, yakni sebesar 400.000 euro dan hanya selama 2 musim. Perbedaan mencolok ini dinilai makin berpeluang memuluskan jalan Mo Salah untuk hijrah ke Paris musim depan. Dari kabar lain, Kylian Mbappe baru-baru ini dikecam oleh publik Caen. Dilansir dari Goal, Mbappe dikecam gara-gara pemecatan pelatih kepala Caen, Nicolas Seoube. Mbappe sebagai pemilik dianggap tidak pantas memecat Nicolas Seoube untuk menggantikannya dengan Bruno Baltazar. Tak hanya fans saja yang mengecam Mbappe, mantan bek Caen Brahim Thiam juga menyalahkan Mbappe karena gagal menegakkan nilai-nilai inti klub dengan memecat secara sepihak pelatih Seoube. Masih kabar dari Prancis, dilaporkan oleh Get Football News France bahwa Rennes telah resmi mendatangkan rekrutan pertamanya di bulan Januari dari Al Nassr, yakni Seko Fofana. Rekan CR7 tersebut hengkang ke Rennes dengan mahar 20 juta euro. Pemain internasional Pantai Gading itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun hingga tahun 2029. Perekrutan Fofana merupakan perintah langsung pelatih Jorge Sampaoli yang sedang membutuhkan gelandang berpengalaman untuk memperkuat timnya. Mantan kapten RC Lens itu rencananya akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin depan di Paris, Prancis. Kabar berikutnya datang dari pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC telah resmi mengumumkan melepas Pratama Arhan pada Rabu 1 Januari 2025. Namun setelah kabar tersebut heboh di tanah air, netizen Indonesia pun langsung ramai memberikan respon sarkasme kepada Suwon FC. Selain menyinggung soal menit bermain yang diberikan kepada Arhan, netizen juga berbondong-bondong meninggalkan komentar bakal unfollow akun Instagram Suwon FC. Tak sedikit juga netizen yang kecewa karena rapor Pratama Arhan di Suwon nyatanya tak lebih bagus saat ia bermain di Tokyo Verdy. Tak hanya Arhan yang dilepas oleh klubnya, di tanah air mantan punggawa timnas Garuda Evan Dimas Darmono juga baru saja dilepas oleh Persik Kediri. Manajemen Macan Putih dan pihak sang pemain telah bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang terjalin sejak Juli 2024. Pihak klub dan pelatih Persik Marcelino Robside juga sudah mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karir Evan Dimas. Sejak didatangkan dari Arema FC, Evan Dimas kesulitan mendapatkan menit bermain di Persik. Terbukti dari 17 laga yang dimainkan Persik di Liga 1 musim ini, Evan Dimas hanya bermain 1 kali saja. Itu pun hanya 22 menit saat melawan PSBS Biak. Dilaporkan bahwa sebanyak 3 pemain timnas Indonesia dari berbagai level kelompok umur telah resmi dihukum oleh Komisi Disiplin PSSI. Hukuman tersebut dikenakan akibat aksi membahayakan yang mereka lakukan di Liga 1. Ketiga pemain tersebut adalah Ramadan Sananta dari Persis Solo, Nadio Argawinata dari Borneo FC, dan pemain timnas U20 dari Semen Padang, Galapagamo. Sananta terkena hukuman larangan bermain sebanyak 2 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merahnya di laga Persis Solo versus PSBS Biak. Lalu, Nadio dihukum larangan bermain sebanyak 1 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merahnya di laga Persebaya versus Borneo. Sementara Galapagamo mendapatkan hukuman larangan bermain sebanyak 2 laga dan denda 10 juta rupiah akibat kartu merah yang diterima di laga Persik versus Semen Padang.
Dari Manchester dilaporkan bahwa pelatih Ruben Amorim telah mengungkapkan Manchester United tidak akan punya uang untuk dibelanjakan di jendela transfer Januari, meskipun ada banyak kebutuhan untuk merekrut pemain baru. Menurut ESPN, aktivitas transfer Red Devils di bulan Januari akan bergantung pada transfer pemain yang keluar. Setan Merah masih terbuka untuk melepas beberapa pemainnya dengan kesepakatan pinjaman atau kepindahan permanen. Hal tersebut adalah jalan satu-satunya yang dapat mendatangkan dana segar bagi MU untuk dibelanjakan pemain baru. Tak hanya bicara soal transfer, pelatih MU Ruben Amorim juga bicara soal taktiknya yang menurutnya tak akan diubah. Meski performa Red Devils terus alami keterpurukan, dilaporkan oleh Tribal Football, pelatih asal Portugal itu masih percaya pada formasi 3 back-nya dengan menggunakan materi pemain yang ada sekarang. Saya tidak bisa mengubah ide saya. Jika saya mengubahnya, tim akan kehilangan identitasnya. Saya datang di sini karena strategi yang saya yakini, dan saya akan terus menerapkannya sampai akhir, kata Amorim. Dari Manchester beralih ke kabar dari London. Tersiar kabar bahwa pemain Chelsea yang jarang mendapat menit bermain, Christopher Nkunku, dilaporkan sedang dibidik oleh Arsenal. Dilansir dari Cut Offside, diketahui bahwa perwakilan Nkunku saat ini sedang menjajaki kepergian Nkunku dari Stamford Bridge. Pihak The Blues juga tidak akan menghalangi niat sang pemain untuk pergi. The Gunners yang masih butuh suntikan lini serang baru setelah cederanya Saka dan Sterling, sedang berusaha serius untuk membawa Nkunku. Negosiasi antara kedua klub asal London tersebut dilaporkan akan segera terjadi pada minggu-minggu awal bulan Januari ini. Masih kabar dari London, Tottenham Hotspur dilaporkan akan kembali memakai jasa mantan direktur olahraganya, yakni Fabio Paratici. Tanda-tanda itu terlihat ketika Paratici terlihat hadir menyaksikan laga Spurs melawan Wolves di Liga Inggris. Paratici yang hengkang dari The Lillywhites sejak 2023 lalu itu masih punya hubungan dekat dengan pemilik Spurs, Daniel Levy. Levy dilaporkan masih berkonsultasi dengan pria Italia itu mengenakan keputusan penting dalam transfer. Di bursa transfer musim dingin itu, Levy dilaporkan akan kembali meminta jasanya untuk melakukan operasi transfer, meski Paratici tak lagi menjabat di jabatan struktural Spurs. Beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol, striker muda Real Madrid Endrick Felipe dilaporkan oleh Football Espana mengalami cedera saat sesi latihan tim hari Selasa 31 Desember 2024 di Valdebebas. Endrick terlihat bertabrakan dengan rekan satu timnya selama latihan, dan ia membutuhkan perawatan medis yang cukup lama. Kaki pemain asal Brasil tersebut terlihat pincang selama beberapa menit setelah insiden tersebut. Meskipun tim medis mengatakan bahwa cederanya tak cukup serius, namun rasa sakit yang masih dialami Endrick menunjukkan bahwa ia tak baik-baik saja jelang laga melawan Valencia di Mestalla, Jumat 3 Januari mendatang. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia, tersiar kabar bahwa Fiorentina telah resmi dikenai sanksi berupa denda oleh Serie A. Foot Italia melaporkan bahwa Komite Disiplin Serie A telah menjatuhkan sejumlah denda kepada Fiorentina berkat nyanyian rasis dan ulah lemparan koin supporter saat laga Fiorentina versus Juventus. Fiorentina didenda 20.000 euro akibat nyanyian diskriminatif fans mereka terhadap pemain Juventus. Selain denda untuk nyanyian rasis, La Viola juga menerima denda sebesar 2.000 euro karena fans mereka melemparkan koin ke lapangan. Sementara itu dari Jerman dilaporkan oleh Goal bahwa RB Leipzig ogah menerima kembali pemain yang dipinjamkan ke Spurs, Timo Werner. Sebab pemain pinjaman asal Jerman tersebut sedang dipertimbangkan untuk dikembalikan lebih cepat oleh The Lillywhites pada Januari ini, alih-alih hingga akhir musim. Performa Werner diyakini menjadi penyebabnya. Namun Die Rotenbullen beralasan bahwa timnya keberatan jika Werner kembali, sebab mereka harus menanggung gajinya lagi yang terbilang cukup besar, yakni 10 juta euro. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari pelatih Fenerbahce Jose Mourinho. Menurut laporan dari Daily Sport, The Special One mempunyai mimpi besar bisa melatih sebuah tim nasional pasca dirinya hengkang dari Liga Turki. Mimpinya dalam mengelola tim nasional adalah bertujuan menyatukan sebuah negara. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport di akhir tahun 2024, Mo mengatakan, "Saya ingin melatih di kejuaraan Eropa atau Piala Dunia untuk menyatukan sebuah negara, sebagaimana saya sering menyatukan sebuah klub dan penggemarnya. Saya ingin melakukannya demi sepak bola." Beralih ke kabar dari sepak bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di awal tahun 2025 telah resmi meluncurkan logo terbaru mereka. Peluncuran logo dan identitas baru ini bertujuan untuk mencerminkan kemajuan konfederasi yang berkelanjutan di masa depan. Tonggak sejarah baru ini menandai evolusi logo pertama kali dari AFC sejak 23 tahun silam. Ini adalah kedua kalinya AFC mengganti logonya setelah logo pertama di tahun 1954 diperbaharui, pertama kali di tahun 2001.
Kabar berikutnya datang dari pemain keturunan yang digembar-gemborkan akan dinaturalisasi, Tristan Huyar. Pemain keturunan Maluku ini sempat membuat heboh karena membuat tato baru dengan kata bahasa Indonesia di dadanya yang bertuliskan keluarga. Hal itu sontak ditengarai sebagai sebuah kode bahwa dirinya siap membela timnas Garuda dalam waktu dekat. Hal tersebut dibagikan sendiri oleh sang pemain via instastory-nya. Pemain klub PSIS Zwolle ini sebelumnya pada bulan Agustus 2024 sempat mengaku sudah dihubungi langsung oleh pihak PSSI soal proses naturalisasinya.